kalau ini dijalankan, yakin dan percaya, insya Allah atas izin ridho dan kuasa Allah, utang piutang atau amanah yang nilainya di bawah 100 juta itu akan selesai kurang dari 100 hari. Ada sependek pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti mentoring bimbing itu 2 hari selesai, utangnya 16 juta, 2 hari langsung mendapatkan keajaiban. Kok bisa? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim, ya awal, ya akhir, ya fattah, ya hanan, ya manan, ya salam, ya razak, ya syakur, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, banyak uang, banyak aset, berkelimpahan, sejahtera dan semakin mulia, yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Ngapunten Bapak Ibu nggih, tanpa bermaksud menggurui atau mengajari atau keminter, tidak. Hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil. Jika tidak ada ya abaikan saja nggih. Nih ngapunten saya suara agak serak gitu ya, karena terlalu semangat ya. Isra Mi'raj sholawatan, Masya Allah, jadi agak habis itu, agak ada tekanan gitu. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya tidak bermaksud guru yang ngajari keminter, enggak ya, hanya sharing saja, berbagi saja. Saya tujukan kepada panjenengan yang merasa punya hutang di bawah 100 juta, belum kelar-kelar. Sebenarnya pada video yang di sini ya, insya Allah, atau cek saja di video saya yang ngebahas tentang karakter utang ya, yang 100 juta, 1 juta sampai 1 miliar, 1 miliar sampai ke atas itu punya pendekatan masalah sendiri, dan fundamental masalahnya itu ya harus disadari sih ya. Maka Bapak Ibu, saya ambil poin tengahnya saja, intinya saja, bahwa kalau panjenengan punya utang di bawah 100 juta, itu sudah pastilah panjenengan belum punya penghasilan yang tetap, belum punya pekerjaan, belum punya usaha kan. Kemudian ya juga tidak bisa mengatur keuangan ya. Masalahnya apa sih? Ya masalah sebenarnya di mindset, cara berpikir, dan juga keahlian. Keahliannya harus diupdate, diupgrade. Jika panjenengan dihadapkan pada masalah hutang 100 juta tidak kelar-kelar, artinya sudut pandang, cara berpikir, dan keahlian panjenengan sekarang itu udah nggak relevan. Ini sebagai wujud ikhtiar lahirnya loh ya, kita berpikir, kita mengasah keahlian gitu. Nah, mindsetnya gimana? Mindset yang muncul ya, banyakkan orang yang punya utang 100 juta itu adalah, pertama, mereka mengatakan bahwa aduh, aku emang nggak bisa. Iya betul, nggak bisa. Hematnya, kalau orang berpikir bahwa aku tidak bisa, ya betul tidak bisa, karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Nggak bisa ngapain, nggak bisa bisnis, nggak bisa menyelesaikan masalahnya, nggak bisa dapat uang sekian ratus juta itu, dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian apalagi? Berikutnya adalah orang yang punya hutang di bawah 100 juta dan tidak selesai-selesai. Mereka adalah orang yang malas. Mohon maaf ya, ngapunten ya. Malas apa? Malas mengasah cara berpikir. Mau sukses, mau berubah dengan ilmu, harus belajar. Malas belajar itu sebuah pilihan. Saya sering katakan, hidup itu sebenarnya tentang ada pilihan ya, kemudian memilih ya, mengambil keputusan, kemudian bertanggung jawab. Kalau panjenengan sudah mengambil keputusan untuk tidak mau belajar, harus bertanggung jawab dengan resikonya dong. Tidak mau belajar, ya tidak akan berubah. Sebuah hal sederhana saja.
mengambil keputusan, mengambil sikap untuk oke, aku mau berubah, aku mau belajar, mengasah cara berpikir dan juga keahlian. Kemudian sering mengatakan, aku mau bisnis tapi tidak punya modal. Lah, ini kekeliruan cara berpikir. Sekarang banyak banget kok orang yang berhasil bahkan tanpa modal sama sekali. Apalagi zaman digital, ya minimalnya HP. Tapi saya rasa semua panjangan punya handphone. Nonton video ini banyak sudah punya handphone, punya kuota, bisa Facebookan, bisa WhatsAppan, udah lebih dari cukup. Banyak kok ketika saya dulu masih bekerja, punya hutang, ada piutang juga, saya memutuskan untuk setiap hari 1-2 jam belajar bagaimana sih jadi dropshipper, ya, bisnis online, belajar digital marketing 1-2 jam, daripada selama ini 1-2 jam cangkruan sama teman-teman, buang waktu, wasting time, mending belajar. Saya belajar bagaimana dropship, saya belajar bagaimana jadi reseller, saya belajar bagaimana mendapatkan uang dari blog, saya belajar bagaimana mendapatkan uang dari YouTube, saya belajar ilmu kesehatan juga, ilmu terapi, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Sesuatu yang memang kesenangan Anda itu enak di situ. Maka kembali lagi pada pertanyaan untuk mengasah skill, ya, memicu keahlian itu muncul. Anda bisa apa? Anda punya apa? Apa yang bisa Anda lakukan saat ini dengan apa yang Anda punya dan bisa tersebut? Oke. Selama ini cara berpikirnya tidak berubah, keahliannya tidak ditemukan, tidak diupdate, tidak diupgrade. Kenapa? Karena energinya habis untuk mengeluh, energinya habis untuk menyalahkan orang, energinya habis untuk ketakutan, kekhawatiran yang tidak masuk akal, yang sebenarnya panjangan sendiri yang memicu itu hadir untuk datang. Oh, besok orang bank datang, nanti marah-marah, ngamuk-ngamuk. Besok debt collector datang, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Padahal juga belum tentu loh. Ingat, realita itu mengikuti persangkaan. Allah seperti persangkaan hambanya. Allah tidak akan merubah nasib tanpa orang itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Cara berpikirnya, keahliannya, persangkaan itu kan faktor dari dalam, Bapak Ibu dan teman-teman. Mau sukses, mau berubah, belajar. Berhenti mengeluh, lupakan alasan. Kalau mau alasan, tetap mengeluh, ya, lupakan perubahan, lupakan lunas hutang piutang. Sesimpel itu sebenarnya. Oke? Contohnya sudah banyak ke Bapak Ibu, banyak teman-teman yang menurunkan ego, ya. Dalam materi MKS kan polanya sudah jelas, yakni tobatan nasuha, kemudian muhasabah, ya, ini ada 4 variabel masing-masing. Ubah cara berpikir dan berperasaan. Kemudian yang keempat, apapun kondisinya tetap melakukan kebaikan. Tabungan alam semesta. Gini, jangan sampai kondisi panjangnya yang sekarang mungkin merasa terpuruk, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya, itu membatasi panjang untuk berbagi. Keliru. Berbagi tidak harus harta kok, tidak harus uang, ya. Berbagi tenaga, berbagi pikiran, smile, ya, senyum, menyapa orang, memberkati, the power of giving, the power of blessing, menyapa, mendoakan orang, itu juga udah berbagi, Bapak Ibu. Jangan sampai kondisi saat ini, apapun kondisinya jenengan, itu menghalangi panjang untuk berbuat baik selalu, every day, every time. Alam raya ini udah punya perhitungan, Bapak Ibu, sudah punya perhitungan, tidak usah khawatir. Hidup itu sebenarnya sederhana kok, ya. Banyak berbagi, ya, tidak menyakiti orang lain, terus jangan berhitungan, itu. Oke, itu ya. Jadi 100 juta, ya, oh banyak. Oh, kalau diceritain nggak habis-habis. Ada loh yang utangnya 16 juta, memahami konsepnya 2 hari selesai, dapat keajaiban. Ada yang selesai 10 hari, ada yang selesai 100 hari, ada yang selesai 40 hari. Banyak. Tergantung secepat panjenengan kembali ke dalam diri, ya, ingat kepada Gusti Allah, ya, dan memahami pola, cara, metode dan esensinya. Sekali lagi, Bapak Ibu,
Utang di bawah 100 juta itu masalahnya ada cara berpikir dan juga keahlian. Itu harus di-update, itu harus di-upgrade. Semoga membantu, semoga bermanfaat, semoga panjenengan bisa menangkap esensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.